Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Puji syukur Alhamdulillah kita ketemu lagi. Nggak ketemu sih, ya memang harus ketemu gitu ya. Kita kali ini topiknya tentang asuhan keperawatan pada aritmia letal. Jadi, yang letal-letal atau yang membahayakan atau mengancam jiwa gitu ya. Itu yang dimaksud dengan aritmia letal. Nah, seperti eh, sebelum-sebelumnya kalau teman-teman sudah lihat video ya terkait dengan aritmia ya, yang aritmia biasa, tetapi juga di sana sebenarnya ada aritmia letal, hanya saja pasiennya dalam keadaan kondisi stabil biasanya ya. Oke. Nah, kita sebelum kita mulai, semoga pertemuan kali ini, video kali ini memberikan manfaat, memberikan keberkahan, menambah ilmu bagi teman-teman dan saya sendiri terkait aritmia atau pengetahuan tentang gangguan pada jantung, terutama kelistrikan jantungnya gitu ya. Oke, baik ya. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi, berarti kita kembali mengingat terkait dengan anatomi dan fisiologi, tetapi lebih cenderung pada konduksi jantung ya, atau kelistrikan jantungnya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, itu listrik jantung itu ada tiga, yang berasal dari S anode, terus kemudian A node, dan serabut berkinje gitu kan ya. Nah, kalau dikatakan normal, berarti ada listriknya yang berasal dari S anode, yaitu dengan kekuatan atau beatnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Kalau di atas itu disebut dengan takikardi, di bawah itu disebut dengan bradikardi, gitu kan. Nah, sinyal yang berasal dari S anode itu dialirkan ke kedua atrium menuju AV node dan terus kemudian dilanjutkan oleh serabut eh, ke arah serabut Purkinje melalui bundle His gitu ya. Yang ke arah kiri disalurkan melalui Brahman ya, cabang Brahman, dan yang ke bagian kanan atau atrium kanan itu ada eh, internodal posterior ya, yang bagian depan itu ya. Ada internodalnya ada tiga, yaitu internodal anterior, medial, dan posterior menuju ke AV node. Dan di AV node itu akan listrik yang ada di SA node itu akan diredam ya. Diredam menjadi 40 sampai 60 kali per menit gitu kan. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu terjadinya pengisian ventrikel, darah yang dari atrium menuju ke ventrikel gitu. Terus kemudian di dalam eh, di interseptal ya, yang di interseptal itu dia listriknya tidak keluar gitu ya, tapi ditahan, bukan tidak keluar tapi ditahan, dan kemudian sampai ke serabut Purkinje baru dia akan dikeluarkan listrik lagi untuk terjadinya proses kontraksi yang ada di ventricle gitu ya. Oke, semoga teman-teman masih ingat. Oke, nah sebelum kita ke aritmia ya, yang ke aritmia letal ya, kalau aritmia sebelumnya kan kita sudah ada itu, kalau masih teman-teman pengen belajar lagi atau pengen lebih jauh lagi belajar tentang aritmia, bisa dilihat video saya yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah yang EKG normal. Jadi EKG normal itu terdapat gelombang P, kalau teman-teman ingat ya. Itu di sini ya, ini adalah gelombang P. Nah, ini adalah gelombang P ya. Ini adalah gelombang P ya. Gelombang P ini juga sama. Nah, ini berasal dari S anode. Berarti ada gelombang P. Gelombang P-nya normal. Berarti normalnya gelombang P apa? Lihat di video saya yang di aritmia, atau di buku-buku lain juga ada. Nah, maka itu adalah disebut dengan irama yang berasal dari S anode dan harus diikuti dengan kompleks IRS. Kompleks IRS ini kan karena terjadinya depolarisasi dari ventricle, ada gelombang Q ya, terus ini adalah gelombang R, dan ini adalah gelombang S gitu kan. Nah, pada yang warna biru itu adalah menggambarkan diastol, sedangkan yang warna agak kuning ini menggambarkan sistol, karena di situ terjadi fase konstruksi dari ventricle gitu ya. Setelah fase ventricle
kontraksi, maka terjadilah istirahat yang disebut dengan akan muncul fase diastol ya. Dia di situ tidak terjadi kontraksi gitu ya. Ventrikelnya ya, lebih cenderung pada ventrikelnya ya kalau kita ngomong yang kontraksinya itu ya. Oke, di sini paham ya. Jadi yang ada gelombang P ya, terus kemudian diikuti kompleks QRS dan ada gelombang T, ini disebut dengan irama sinus dengan rate-nya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Terus kemudian ada gelombang P normal, kompleks QRS normal, ya, tidak lebar, tidak sempit, terus kemudian diikuti gelombang T dengan catatan adalah segmen ST-nya adalah isoelektris, maka itu disebut dengan sinus ritme atau irama sinus. Nah, irama sinus ini bisa banyak, nanti bisa diikuti dengan misalnya VES, ventricle extrasystole atau prematur ventricle extrasystole. Nah, bisa seperti itu ya. Tergantung dari irama dasarnya dan ditambah dengan apa gitu masalahnya. Misalnya apa itu namanya, kalau masih teman-teman masih ingat, ini adalah kompleks QRS yang melebar-lebar, nanti dia menjadi VT gitu kan. Awalnya sebelum VT bisa terjadi irama idioventrikuler atau irama yang berasal dari ventricle gitu ya. Semoga teman-teman masih ingat. Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang definisinya. Aritmia adalah kelainan detak dan atau irama jantung. Jadi detak jantungnya berlebihan, iramanya tidak teratur atau teratur tetapi dengan yang lain. Ataupun detaknya menurun, iramanya juga tidak teratur atau teratur misalnya. Nah, itu juga disebut dengan aritmia. Jadi dan atau berarti adalah bisa jadi salah satunya atau kedua-duanya. Itu yang disebut dengan aritmia. Nah, ini aritmia terbagi menjadi dua, bradikardi dan takikardi. Tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi kalau takikardi berarti di atas 100. Kalau di bawah 60 disebut dengan aritmia dengan bradikardi atau bradiaritmia gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, aritmia retal itu merupakan aritmia yang dapat mengancam jiwa jika tidak dilakukan penata laksanaan sesegera mungkin. Kenapa? Berarti dia mengancam jiwa. Karena mengancam jiwa, maka sesegera mungkin dilakukan tata laksana. Nah, itu adalah di kita sebagai perawat, gitu ya. Saat di klinis, ya kita harus paham dengan kondisi pasien. Misalnya kita mau ada pasien baru kondisinya bagaimana? Kalau kondisinya stabil, ya kita bisa taruh di agak yang nggak kelihatan. Tetapi kalau yang kita misalnya ini ada pasien baru saya ya, ini adalah pasien dengan bigemini gitu ya. VS bigemini. Iramanya sinus, irama dasarnya adalah sinus tetapi dia memiliki ventricle extrasystole bigemini ya. Kalau teman-teman masih ingat itu ada aritmia ventricle extrasystole bigemini multiform. Nah, itu adalah atau trigemini. Nah, itu adalah yang harus diantisipasi. Kenapa? Nanti takutnya lama-lama terjadi terjadi VT karena ventricle extrasystole berarti ekstrasistolnya adalah irama yang berasal dari ventricle, maka kompleks QRS-nya melebar. Kalau melebar semua menjadi banyak, menjadi bigemini, trigemini, atau multiform, lama-lama dia menjadi VT gitu kan. Nah, nanti VT juga ada klasifikasinya, VT dengan nadi dan VT tanpa nadi. Apa yang akan kita lakukan dengan VT tanpa nadi dan apa yang akan kita lakukan dengan VT dengan adanya nadi, gitu ya. Oke, sebelum saya lebih lanjut, jangan lupa like and subscribe. Wajib ya bagi teman-teman kalau ingin lebih tahu atau mendalami terkait dengan kardiovaskuler, karena saya di rumah sakit juga saya di bangsal kardio ya. Meskipun saya baru level 1 gitu ya, boleh lah kita belajar bareng-bareng. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang pengen memberikan kritik dan saran atau kita pengen bahas asuhan keperawatan pada pasien apa gitu, boleh ya. Cancer juga kadang-kadang ada, gangguan sensori visual juga kadang ada, jiwa juga kadang ada, yang pasien pos bedah jantung itu biasanya ada yang mengalami sindrom melihat anak-anak lah, melihat orang tuanya yang sudah nggak ada, biasanya seperti itu ya. Nanti kita konsulkan dengan psikiatri ke dokter jiwanya. Gitu. Lanjut ya. Nah, aritmia letal ini ada 4 ya. Ada VT tanpa nadi ya. Jadi VT itu ada 2. VT ada 2, VT dengan nadi dan VT tanpa nadi. Nah, yang letal itu adalah yang tanpa nadi gitu ya.
Terus kemudian ventricle fibrilasi, asystole dan PEA atau pulseless electrical activity. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita ke yang VT. VT terjadi ketika listrik yang terdapat pada ventricle mengambil alih listrik jantung yang berasal dari S anode. Jadi, yang paling dominan itu di situ jedut itu adalah di ventricle. Nah, kalau ventricle-nya detaknya semakin cepat, maka kira-kira listriknya di situ akan terjadi kontraksi yang bagus enggak? Kalau otomatis kan tidak tuh, ya kan? Nah, karena tidak, maka cardiac output-nya ya nggak adekuat. Karena tidak adekuat dari cardiac output, nah otomatis sirkulasi ke perifer maupun ke cerebral apakah terpenuhi? Jelas tidak. Nah, itulah yang akan mengganggu hemodinamik yang ada di tubuh kita nanti ya. Makanya kita harus paham ini ya, teman-teman, terutama yang di klinis itu teman-teman harus paham ini ya. Jangan cuek gitu ya. Biasanya kadang nanti juga ada dokternya. Nah, kalau di rumah sakit umum itu kan biasanya tidak ada residen ya. Ya mungkin ada koas gitu ya, tetapi kan ya pemahamannya kurang gitu ya. Yo bisa jadi sih bagus ya, walaupun balik lagi ke individunya masing-masing. Tetapi kalau di rumah sakit pusat itu kan biasanya ada residen-residen atau dokter umum yang sedang mengambil spesialis, sehingga kalau pas ada apa-apa kita bisa segera melaporkan kepada residen tersebut, sehingga penata laksanaannya bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa ada koas. Walaupun kalau di ICU biasanya kita itu lebih lases atau lebih cepat gitu ya. Apalagi yang pengalaman klinisnya banyak, teman-teman yang pengalaman klinisnya banyak itu biasanya cepet banget kalau paham, oh ini akan terjadi ini, sehingga kita sudah siap gitu ya. Oke, nah itu troli emergency jangan ditarik dulu sebelum terjadi emergency, katanya kan kayak gitu prosedurnya, bahwa troli emergency tidak boleh seminimal mungkin digunakan ya untuk tindakan yang biasa gitu ya. Nah, detak jantung meningkat, tetapi iramanya teratur. Detak jantungnya yang meningkat, tapi iramanya teratur. Berarti kan karena iramanya dari ventricle, ya, berarti kompleks IRS-nya melebar. Ya nggak? Iya, betul sekali. Oke, nah kondisi tersebut mengakibatkan fase ventricle filling tidak adekuat sehingga cardiac output tidak terpenuhi secara maksimal seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, itu yang kita antisipasi. Kalau sudah cardiac output menurun, kacau semuanya. Ya enggak? Lah karena apa? Nah, kalau cardiac output itu kan stroke volume kali heart rate. Nah, kalau dia heart rate-nya kelebihan, terus kemudian volumenya hanya sedikit-sedikit, maka kan jumlahnya tidak bisa teratasi, tidak bisa termaksimalkan gitu ya, tidak terdistribusi darahnya kemana? Yang ngendem di bawah atau di perifer, tidak bisa jalan kemana-mana karena hanya terjadi kontraksi. Jadi ventricle filling-nya tidak maksimal, maka yang ada darah yang ada di ventricle yo sedikit gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, semoga paham. Lanjut. Nah, ini VT tipe dan penyebabnya ya. VT itu ada monomorfik dan polimorfik. Kalau teman-teman perhatikan ya, yang monomorfik, nah coba bentuknya sama. Ya, bentuknya sama di monomorfik. Tapi kalau polimorfik ya, yang polimorfik ini, VT polimorfik itu ini bentuknya berbeda. Ya, bentuknya berbeda-beda. Penyebabnya apa? Ada ischemic heart disease, bisa adanya kerusakan pada jantung, adanya jaringan scar ya, terus kemudian gangguan pada di ventricle-nya, terus akut myocard ischemic. Sama, sebenarnya plus minusnya adalah sama gitu ya. Terus kemudian ada gangguan imbalance elektrolit, terus kemudian obat-obat digitalis gitu biasanya yang akan mengakibatkan long kite gitu misalnya. Nah, itu adalah salah satu dari penyebab adanya VT. Nah, makanya pas ada VT itu kita cek sesegera mungkin ada nadi atau tanpa nadi ya. Kita akan tahu ke sana. Nah, itu kalau sudah biasanya pasien-pasien seperti ini kalau pengen kita tahu ya mulai penurunan kesadaran ya, walaupun ada yang stabil gitu misalnya VT dengan nadi gitu ya. Nah, itu adalah kemampuan dari teman-teman masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini penata laksanaan dari VT itu adalah pertama cek nadi dan nafas tidak lebih dari 10 detik. Jadi kemampuan kita sesegera mungkin cek nadi dan nafas
ya. Jadi secara simultan. Jadi kalau misalnya ngecek nadi, itu sambil lihat pergerakan dinding dada. Jika pasiennya masih stabil atau tidak stabil, sesegera mungkin sepertinya seperti itu, ya. Berikan oksigen sesuai indikasi, ya. Karena kita ya, kalau seperti ini kan berarti kita kemungkinan sudah pernah ada riwayat-riwayat gangguan-gangguan penyakit yang lain, terutama kalau di kardiovaskuler, ya kardiovaskuler yang kita harus tahu riwayat keluarganya seperti apa, ya. Berikan oksigen sesuai indikasi. Pasang monitor dan rekam EKG 12 lead. Kalau tidak direkam, pasang monitor, lihat pasang di lead 2-nya. Dilihat lead 2-nya apa gambarannya, ya. Karena lead 2 itu yang sejalur dengan arah listrik jantung, maka yang mendekati irama jantung itu ada di lead 2 tersebut, gitu ya. Nah, kalau rekam EKG 12 lead, ya misalnya pada VT dengan nadi itu bolehlah, tapi biasanya lebih cenderung pada AF, gitu ya pasien-pasiennya. Jadi hati-hati ke sananya. Terus kolaborasi pemberian obat anti aritmia, ya. Nah, ini sesegera mungkin berarti kan kalau misalnya ada nadi atau tidak, Pak, apa itu namanya VT, pasiennya VT. Kalau nggak gitu ya kita telepon ya residennya sesegera mungkin. Tapi kalau biasanya kalau kita sudah siap, ya taruh emergency, kita tarik duluan, terus kemudian sambil kita minta tolong, terus kemudian nyiapin rolling emergency, baru kita panggil dokternya. Nah, terus kemudian monitoring saturasi oksigen, jangan lupa ya. Terus kemudian tingkat kesadaran pasien, pastikan akses intravena terpasang. Jika belum terpasang, sesegera mungkin dipasang pasiennya, ya. Akses intravena. Nah, biasanya kalau sudah pasien dengan VT ini, kita akan kesulitan untuk memasang akses intravena karena biasanya halus, lembut gitu ya pembuluh darahnya. Karena kan cairannya kolaps, ya. Kolaborasi pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, ini salah satunya adalah untuk mengetahui apa itu namanya, asidosis kah, gangguan metabolik kah. Nah, itu salah satunya adalah kita bisa lihat dari AGD, terus kemudian gangguan elektrolit. Nah, itu kita bisa ambil sesegera mungkin. Jadi tidak usah menunda. Biasanya kita sudah hafal. Pak, ambil darah yuk. Iya. Gitu ya. Nah, kalau mau ngambil BGA, biasanya kita harus menuliskan saturasinya berapa, terus kemudian menggunakan misalnya menggunakan O2 atau tidak, terus kemudian kita tuliskan suhu tubuhnya berapa, gitu ya, jangan lupa itu. Nah, itu yang stabil. Yang tidak stabil, cek kesadaran. Minta tolong, cek kesadaran. Jika tidak sadar, segera minta tolong dan code blue. Ya, code blue sesegera mungkin. Code blue. Ya, di mana lokasinya ya, kalau di rumah sakit ya. Kalau di ICU kita jarang ngomong code blue ya, tetapi kalau di ruangan, kayak ruangan saya itu kan karena jantung, jadi kadang-kadang pasiennya itu kelihatannya stabil, tapi ya karena penyakit jantung itu urusannya adalah dengan hemodinamik, ya kadang-kadang hemodinamiknya benar-benar fluktuatif gitu ya. Kelihatannya slow, kok tadi bisa jalan tiba-tiba penurunan kesadaran, ya sudah biasa, ini sudah makanan sehari-hari gitu ya. Ya tapi walaupun kita harapannya adalah pasien tersebut dalam batas normal, terus pengennya gitu ya, sehingga kita pasti jaga tenang. Ya, kalau di ICU kita tidak pernah memanggil code blue, paling tapi ya temennya ya, tolong-tolong gitu ya, tolong minta tolong, ada pasien ini tidak sadarkan diri, gitu. Kita garap sendiri biasanya kalau di ICU. Oke, lanjut. Terus kemudian cek nadi dan nafas, tadi tidak boleh lebih dari 10 menit, ya, tidak boleh lebih dari 10 menit. Tidak ada nadi, langsung kompresi, ya, karena kita sudah ngomong, ya. Kalau kita di rumah sakit, kapan kita itu kan tindakan medis, berarti harus ada inform consent. Nah, inform consent RJB itu termasuk dalam general consent. Jadi untuk life saving gitu ya, life saving sesegera mungkin, maka kita bisa lakukan, masukkan di general concern pasien untuk penyelamatan gitu ya. Nah, kita kalau sudah kompresi, maka kita ke algoritma henti jantung gitu kan, algoritma henti jantung yang menurut AHA. Ingat-ingat ya, berarti kalau sudah masuk ke sana, terus kemudian ICD-nya atau DC shock-nya sudah siap, berarti obat yang VT tanpa nadi itu sebenarnya adalah DC shock gitu ya, atau defibrilasi. Maka jika sudah datang, sesegera mungkin lakukan defibrilasi ya. Oke ya. Oke. Nah, siapkan defibrilasi, siapkan intubasi. Jangan lupa kalau menyiapkan intubasi berarti sesuaikan dengan
penata laksanaan algoritma AHA atau dari institusi masing-masing yang menggunakan standar yang mana. Ya monggo itu balik lagi ke institusi gitu ya. Siapkan intubasi, berarti kalau sudah siapkan intubasi berarti sudah harus ada laryngoskop, terus kemudian suction, terus kemudian suction wall atau portable suction ya monggo, terus kemudian suction tube-nya itu juga jangan lupa gitu ya. Nah, itu sampai sana. Semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh dilakukan di komen ataupun japri. Ya, silahkan. Pokoknya yang penting jangan lupa like and subscribe dan share. Ya, balik lagi ke ventricle fibrilasi tambahannya. Nah, ventricle fibrilasi terjadi ketika aktivitas listrik yang kacau berulang dan cepat di ventricle. Ya, nah ventricle fibrilasi itu hasil karya VT tanpa nadi yang tidak tertangani dengan baik. Jurnalnya seperti itu, bukan saya ya. Jadi kalau kita penata laksanaannya di VT itu kurang bagus, ya kemungkinan akan terjadi ventricle fibrilasi, goyang-goyang. Fibrilasi itu hanya bergoyang. Jadi ventricle yang gini, tidak berjedak seperti ini, tetapi nah, apakah keluar? Ya jelas tidak keluar. Otomatis cardiac output-nya, you know, gitu kan. Nah, itu yang perlu kita ingat-ingat. Kondisi tersebut mengakibatkan ventricle hanya bergetar, maka cardiac output tidak terpenuhi dan nadi juga tidak teraba. Dan tidak berdenyut, tapi bergetar. Berarti nadinya itu halus banget, bisa saja tidak ada. Lebih banyak tidak adanya. Maka langsung kita adalah DC shock. Balik lagi ke DC shock gitu ya. Karena penataan ventricle fibrilasi itu sama dengan penata laksanaan ventricle tachycardy tanpa nadi, gitu ya. Ya, insya Allah seperti itu. Coba. Nah, ini adalah jenis dan tipenya. Nanti kita lihat tipenya ya. Yang pertama adalah jenisnya itu seperti tipenya seperti ini. Ritmenya tidak teratur, rate-nya juga tidak teratur, gelombangnya P tidak jelas yang mana, interval PR-nya juga tidak kelihatan, kompleks IRS-nya juga tidak kelihatan yang mana. Pokoknya gelombang eret ya semacam itu ya kelihatan ya yang di atas ya. Oke, baik. Nah, ini lanjutnya. Penyebabnya adalah AMI akut miokard infark, VT yang tidak tertangani tadi sudah sampaikan, kardiomiopati jadi otot jantungnya sudah ada yang sudah KO gitu ya, penyakit jantung koroner, ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa. Ya, tadi itu fungsinya dari kita ngambil lab itu adalah kita pengen tahu situ ada apa yang dimetabolis gitu ya. Taunya dari mana ya? Dari darah. Lanjut ya. Terus kemudian ini adalah jenisnya. VT kasar, lihat ya, perhatikan dari teman-teman. Nanti bentuknya adalah seperti ini, ya kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Ini ventricle fibrilasi yang kasar dan ini yang adalah yang halus, ya. Ini VF-nya namanya, belum asistol ya, Besti. Ya, ini masih kelihatan VF. Ini yang halus, ventricle fibrilasi halus. Jadi ada dua, eling-eling ya. Kalau asistol, nah setelah ini kita pelajari, itu hanya lurus, garis lurus saja. Tapi nanti kalau mau keluar jedut, lurus, keluar jedut, lurus. Nah, itu namanya jadi PEA yang tadi saya sampaikan gitu ya. Oke, penata laksananya apa? Sama dengan VT tanpa nadi atau kondisi pasiennya tidak stabil. Oke ya. Oke. Sampai sini lanjut. Jangan lupa tadi like and subscribe, wajib. Asistol. Asistol adalah terjadi ketika tidak adanya aktivitas listrik jantung. Listrik jantung itu dilihat atau ditandai dengan adanya gelombang yang muncul. P, kompleks IRS, T. Nah, kalau dia tidak ada aktivitas listrik, berarti yang direkam tidak ada, atau yang disadap tidak muncul, berarti garisnya adalah asistol. Nah, beda ya dengan ventricle fibrilasi yang halus tadi. Beda ya. Nah, kalau ini ritmenya tidak ada. Tadi kan kacau. Kalau yang ini ritmenya tidak ada, rate-nya tidak ada, ya gimana mau lurus kan nggak bisa dihitung. Gitu kan? Kalau kita mau ngitung ritme, itu kan kita melihat ritme atau irama itu misalnya dari P ke P teratur atau R ke R teratur gitu. Rate-nya kan berarti misalnya R ke R berapa, dibagi berapa, kan gitu cara menghitung apa itu namanya heart rate kan. Nah, P wave-nya juga berarti kan ada yang melengkung ke atas atau ke bawah gitu misalnya. Nah, ini kan tidak ada. Interval PR-nya juga jelas tidak ada. Kompleks IRS, ya nggak ada. Nah, itulah yang disebut dengan asistol. Nah, tata laksananya apa? Nah, karena dia asistol, jok-jok, lead atau elektrodenya terlepas. Maka kan juga tidak merekam listrik jantung. Toh. Nah, itulah
tata laksana asistol yang pertama, cek lead. Jika leadnya sudah benar, kok tapi iramanya masih asistol, ya kita CPR. Gitu ya. Nanti kita lihat tata laksana pada algoritma henti jantung, gitu ya. Nah, kita lanjut CPR. Oke, ya. Terus kemudian sekarang kita adalah PEA, Pulse Electrical Activity. Terjadi ketika ada aktivitas listrik jantung, tetapi nadi tidak teraba. Makanya saya sampaikan tadi, jedut, hilang. Jedut, hilang. Nah, itu nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah PEA. Nah, ini tidak teraba, tapi kelihatan ada listrik jantung. Ini juga bukan asistol, namanya PEA. Jadi kalau kita biasanya sudah kecapean, ya, ini akan kelihatan ya. Itu namanya PEA. Tidak boleh, itu tetap harus di RJP. Nah, betul kan? Tetap harus di RJP. Ya, kenapa? Ya karena dia tidak ada listrik jantung, maka ya biar tujuannya listrik jantung itu adalah menggerakkan dari jantung. Karena tidak ada yang menggerakkan secara listrik, maka kita gerakkan jantungnya secara mekanik, yaitu kita kompresi. Cardiopulmonal resuscitation, kan gitu toh tujuannya CPR itu. Ya, semoga paham sampai sini. Ya, oke. Lanjut ya. Oke. Nah, ini tata laksana cardiac arrest. Jika kita sudah paham dengan cardiac arrest, ya, sesegera mungkin berikan oksigen. Tadi ya, sebelumnya berarti kita cek nadi dan nafas. Kalau tidak ada nadi, jika kita cek respon tidak ada, kita segera minta tolong. Ya, cek nadi dan nafas. Cek nadi dan nafas tidak ada, nadi dan nafas segera CPR. Ya, henti jantung yang paling bagus tata laksananya adalah menggunakan defibrilasi. Nah, kalau di luar berarti kita bisa menggunakan AED, tetapi kalau di rumah sakit berarti kita menggunakan defibrilasi. Ada yang monofasik, ada yang bifasik. Nah, kita biasanya adalah sudah menggunakan bifasik rata-rata. Kalau di tempat saya rata-rata sudah menggunakan bifasik ya. Kalau monofasik berarti 360 joule, tapi kalau yang monofasik berarti kita menggunakan yang 200 joule. Nah, ini kita akan melihat iramanya VT atau VF. Kalau VT atau VF berarti iramanya adalah shockable atau boleh defibrilasi atau boleh dilakukan DC shock gitu ya. Tetapi kalau irama pasiennya itu unshockable atau asystole atau PEA, maka yang bisa dilakukan adalah kompresi. Gitu kan? Nah, sesegera mungkin jika defibrilasi sudah datang, maka hentikan CPR, lakukan defibrilasi. Kalau sudah defibrilasi, lanjutkan lagi untuk kompresi. Ya. Nah, sambil kompresi misalnya belum terpasang akses intravenanya atau belum terpasang infus, ya sesegera mungkin dipasang. Jangan lupa berarti persiapan intubasi. Ya, paham ya sampai sini ya. Sambil CPR, teman yang lain menyiapkan intubasi gitu ya. Nah, kalau enaknya kalau di rumah sakit pendidikan, terutama yang di pusat itu kan biasanya ada residen-residen, maka ada residen yang bisa membantu kita ya. Mereka akan intubasi, terutama di kardio gitu ya. Sambil residennya memasang ET, kita kompresi ya, gitu. Nah, begitu terus seterusnya ya sampai kita keju. Ya enggak? Terus kemudian sambil kita lihat selama 2 menit kompresi. Jika 2 menit kompresi sudah selesai, kita lihat iramanya lagi shockable atau non-shockable. Kalau shockable, listrik masukkan lagi, defibrilasi. Setelah itu lanjut kardiopulmonari. Masuk epinefrin. Ya, epinefrin diberikan 3-5 menit sekali. Gitu ya. Sambil kita kompresi. Terus sampai 2 menit. Begitu seterusnya sampai ROSC, pasiennya ROSC, return of spontaneous circulation, jadi kembalinya ada sirkulasi spontan. Oke. Tapi kalau tidak ada sirkulasi spontan ya kita lanjutkan dia asistol kebalik papan dalam tanda kutip gitu ya. Atau pasiennya
ya wis RUSC atau ke Balikpapan gitu ya. Nah, ini biasanya kita komunikasikan juga dengan keluarga, ya. Nah, sambil tadi itu juga tetap kita ngambil akses sampel darahnya ya. Kita mengambil sampel darahnya, berarti BGA dan elektrolit dan teman-temannya. Kita cek di sana. Nah, terus kalau itu sesegera mungkin darahnya tadi dibikin sitok. Kita pengen tahu adanya hipoksia nggak, ada kardiak tamponade nggak, biasanya pasien-pasien pos bedah jantung, terus kemudian uh, hipovolemi nggak, ada toksik nggak, gitu kan. Terus kemudian apa namanya, trombosis, kardiak trombosis pulmonari, terus apa itu namanya, hipoglikemi gitu nggak. Nah, salah satu penyebabnya biasanya pasien adalah les, ternyata dia apa itu namanya, hipogliklemi. Nah, itu sesegera mungkin berarti obatnya adalah gula kan gitu, kasih dextrose biasanya gitu. Ya bukan kita kolaborasi ya, tapi biasanya kita sudah kasih dextrose ya Pak, atau kasih dextrose ya Bu, biasanya kayak gitu kitanya ini. Nah, itu kalau hebat-hebatnya perawat yang sudah paham itu sakara PD, bukan sakara PD sih, kita jadinya lebih paham. Ya kita kerja bareng ya, kerja enak kerja bareng gitu ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kayak ingat kalau asistal dan PEA berarti dia butuhnya kompresi sambil kita tetap ngambil darah ya. Kita cari penyebabnya apa. Kalau di yang shockable VT tanpa nadi dan VF itu, maka yang butuh obatnya adalah sebenarnya adalah defibrilasi. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang penata laksanaan yang post ROSC. Jadi misalnya ini sudah dia kembali normal, ya sudah ada nafas spontan, ada nadi, maka sesegera mungkin kita pindahkan ke ICU, ya jika itu pasien di ruangan. Tapi kalau di ICU ya lanjut di situ saja, tinggal optimalisasi ventilasi dan oksigenasi saja, gitu kan? Ya, saturasinya berarti harus di atas 94% gitu ya. Ya, pokoknya itu semua jangan terjadi hiperventilasi. Hiperventilasi itu maka dia pastinya akan capek. Maka yang paling bagus adalah kita sesegera mungkin pasang intubasi, pasang RW ya. Nah, perhatikan apa itu namanya, tekanan darahnya. Tekanan darahnya normal berarti bibisnya normal. Kalau belum terpasang DC segera pasang DC gitu ya. Oke, terus kemudian jika penyebabnya lain yang misal kayak STEMI dan lain-lainnya ya kita lakukan reperfusi sesegera mungkin dalam keadaan kondisi pasien stabil, terus kemudian elektrolit apa itu namanya, labnya dalam batas normal gitu ya. Oke, lanjut. Sepertinya udah mau selesai karena sudah nah ini tata laksananya ya, kardiak test tadi. Nah, asuhan keperawatan. Sekarang kita sudah sampai ke asuhan keperawatan. Pengkajian berarti pemeriksaan fisik karena kita sudah tahu bahwa pasien itu adalah pasien dengan permasalahan jantung, maka kita CAB, bukan ABC lagi, gitu ya. Jadi penurunan kesadaran, kondisi pasien tidak stabil, akral teraba dingin, nadi teraba dan atau tidak, lemah atau tidak teratur misalnya eling ya. Nadi itu tidak hanya nilainya berapa, tapi dia kuat atau lemah, teratur atau tidak teratur. Kalau tidak teratur itu kemungkinan ada apa itu namanya, aritmia. Tapi kan kita tidak tahu aritmianya apa, gitu kan. Kalau harusnya nanti kan teratur tuh, tetapi karena tidak teratur, gitu. Ya sudah, berarti dia aritmia. Tekanan darahnya berapa, kayak gitu kan. Ya. Nah, haluan urin itu bisa menggambarkan tekanan darah. Kalau tekanan darahnya dalam batas normal, ya berarti kemungkinan ya normalnya segitu 110, 120, 70, 80. Itu maka dia akan haluan urinnya akan dalam batas normal 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan tanpa dipermasalahi dengan penyakit ginjal ya. Terus kemudian RW ya kan? Karena dia penurunan kesadaran, maka resiko untuk lidah jatuh ke belakang dan itu akan mengganggu terjadinya proses breathing. Maka selanjutnya kita ke breathing. Makanya pas pada pasien saat kita kompresi itu sesegera mungkin juga kita pasang ET gitu ya di RW-nya agar membantu untuk percepatan atau optimalisasi dari oksigenasi yang kita lakukan. Terus kemudian saturasinya, kalau di breathing berarti saturasinya terganggu, pola nafas tidak efektif gitu kan. Tadinya kan harusnya nafasnya 1 2 1 2, tiba-tiba 1 4 1 4 tambah-tambah, tiba-tiba turun, tambah-tambah turun, nggak bernafas lama-lama seperti itu ya. Itu adalah lebih cenderung ke fisik. Karena kalau kita di riwayat kesehatan berarti kita hanya mencari tahu tentang
ada nggak pasien ini penyakit jantung atau tidak, kan seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Adalah diagnosa keperawatan ya. Diagnosa keperawatan adalah gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan abnormalitas kelistrikan dan struktur jantung, penurunan fungsi ventrikel. Ya, tiga-tiganya itu diambil semua. Fungsi ventrikel berarti cardiac output, struknya ada nggak? Biasanya kalau pasien-pasien seperti ini kan pasien-pasien bukan yang sehat lagi, gitu ya. Nah, berarti kalau yang bukan sehat lagi itu berarti ya struktur jantungnya kardiomegali, pankardiomegali, berarti strukturnya sudah membengkak semuanya, gitu kan? Ya, paham ya sampai sini. Terus kemudian gangguan kelistrikan jantung ya jelas karena VT berarti kan iramanya bukan dari S anut, gitu ya. Terus kemudian luarannya. Ya, luarannya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka ya sesegera mungkin, nggak mungkin 3 jam ya. Nggak mungkin kita melakukan intervensinya adalah 5 hari, 3 hari, 1 hari, nggak selesai-selesai. Ya bisa jadi kalau pasiennya bertahan terus, tapi yang kita yang tidak bertahan, maka biasanya ya sejam. Tapi ada pasien ini sudah ROSC jatuh lagi ke VT, ROSC lagi, VT lagi, endingnya ke ICCU, dia kembali normal lagi, balik lagi ke tempat kita. Ada yang seperti itu ya. Jadi kita sudah biasa menghadapi pasien-pasien seperti itu. Ya kita siap nggak siap, kudu siap gitu sebagai perawat di di rumah sakit gitu, apalagi calon-calon perawat yang tertarik di di klinis gitu ya. Nah, ditandai dengan apa? Sirkulasi spontannya meningkat, tingkat kesadarannya meningkat, berarti biasanya dia sudah nafas spontan, Pak, dia sudah gelisah kayak gitu ya. Kita sedasi karena kita sedasi tadi ya, kalau mau ET itu kan kita sedasi biar tidak sakit gitu ya. Kalau dia sadar ya, kalau tidak sadar ya gampang gitu kan, langsung saja. Terus kemudian frekuensi nadi meningkat. Meningkatnya berarti tadi karena dia menurun di bawah 60 berarti dia kembali normal. Tekanan darahnya teratur atau tekanan darahnya berarti dalam batas normal atau meningkat. Frekuensi nafasnya meningkat, saturasi oksigennya meningkat berarti lebih dari 94. Kalau di kita biasanya sudah 95, oke lah. Gambaran EKG aritmia dan N-tidal karbon dioksida. Ini menggambarkan kalau dia lebih dari 50 atau di atas 40, itu dia menggambarkan hipoventilasi. Jadi dia menurun. Atau nggak ada napas, karena hipoventilasi. Kalau hiperventilasi, seperti itu ya, paham ya? Nah, itu adalah yang berbeda. Itu adalah menggambarkan N-tidal karbon dioksida itu menurun, berarti dia di bawah 50 atau dalam batas normalnya itu adalah 30 sampai 40-an. Berarti kalau di atas itu menggambarkan hipoventilasi gitu ya. Nah, produksi urin meningkat berarti menggambarkan tekanan darahnya dalam batas normal gitu. Oke, lanjut. Intervensinya apa? Manajemen defibrilasi. Manajemen defibrilasi kan sama tuh, berarti pemeriksaan irama pada monitor. Kalau dia shockable berarti kita defibrilasi, tapi kalau sudah tidak shockable berarti PEA atau asistol, maka kita RJP lagi. Ya toh, sambil kita pasang EV akses. Lakukan resusitasi, sama toh. Nah, siapkan dan hidupkan mesin defibrilasi. Ya jelas toh, sambil kita dorong biasanya sudah kita nyalakan gitu ya. Jadi saat sudah dekat pasien langsung sudah kita siapkan. Jadi kita bisa tempelkan di pasien dia namanya shockable atau non shockable. Dia biasanya akan membaca gitu ya. Nah, pasang monitor EKG. Tadi kan sudah ya, pastikan irama EKG henti jantung VT-VF tanpa VT tanpa nadi atau VF. Atur jumlah energi ya, sudah saya sampaikan tadi. Angkat pedal dan mesin ya, seperti itu cara bagaimana kita melakukan defibrilasi sampai pasiennya dinyatakan ROSC atau dia ke balik papan dalam tanda kutip gitu ya. Oke, lanjut. Intervensi berikutnya adalah manajemen defibrilasi. Sama sudah saya sampaikan tadi ya. Sebelum kita melakukan defibrilasi, ya berarti kita minta everybody clear. Jika clear berarti maka kita berikan dengan sesuai dengan energinya. Kalau sudah berarti kita kompresi lagi. Kompresi sampai 2 menit, siapkan
defibrilasi lagi. Gitu ya, pokoknya gitu terus siklusnya dari eh, tata laksana henti jantung. Intervensi keperawatan berikutnya adalah resusitasi cairan. Nah, sambil kita tadi RCP, maka ada teman yang lain membantu kita untuk mengatur cairannya. Kita grocok cairannya. Soalnya salah satu kalau kekurangan cairan itu juga akan mengakibatkan kardiak outputnya menjadi lambat. Bisa mengakibatkan terjadinya VT, VF ya. Hati-hati itu. Ya, loh, resusitasi cairan ya. Oke, lanjut. Terus resusitasi jantung paru tadi sama ya. Jadi antara ini muter sebenarnya sama-sama muter gitu ya. Kalau resusitasi jantung paru berarti jangan lupa breathing. Kalau sudah 2 kali maka kita kasih breathing. Kalau sudah 2 menit maka kita cek nadi dan nafas secara simultan seperti itu. Ya ini kan teman-teman sudah bisa baca sendiri di SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jadi jangan sampai tidak membawa atau tidak memiliki itu. Kalau tidak ada di internet juga banyak, gitu ya. Lanjut, intervensi jantung paru. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Ya, oke. Nah, ada ke Balikpapan. Nah, hentikan RJP jika kita memang sudah kelelahan, tidak ada pengganti, ya. Terus kemudian pasiennya juga sudah di NR, misalnya di NR atau pasiennya sudah asistol panjang, ya wes kita selesaikan, ya. Terus sudah selesai. Itu sekian dari asuhan keperawatan dengan pasien aritmia letal ya, karena di keperawatan kritis saya mengarahnya ke sana. Jadi yang apa namanya? AV block derajat 1 2 3 tipe 1, tipe 2. Nah, itu lebih cenderung pada apa namanya? Pemasangan PPM, permanen pacemaker, dipasang pacemaker gitu ya, itu di aritmia. Jadi teman-teman bisa lihat ke sana. Ini yang bisa saya sampaikan, my heart skip a beat when I think of you. Yakin itu jatuh cinta ya berarti, bukan jantungnya yang berhenti beneran ya. Itu semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Boleh disampaikan ada kekurangannya apa sehingga bisa kita perbaiki bersama-sama, bisa terutama dari saya. Terus kemudian jika ada teman-teman yang pengen request terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan apa gitu misalnya, boleh dimasukkan di komen atau di uh, japri saya langsung jika sudah punya nomor HP saya gitu. Terima kasih. uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.